Om Fahri, selamat malam dari ujung barat Indonesia. Wow, dari Aceh nih pastinya nih Om Fahri. Dari Seru Aceh. banget nih. Iya. Om Fahri, kayaknya kita bakal ramai banget nih. Dari ujung barat udah hadir, harusnya ujung timur hadir. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lapaknya sukses terus ya. Oke, jadi seperti tema hari ini adalah edit video produk. Jadi sebenarnya tema ini memang sangat perlu di saat ini karena di aplikasi Bukalapak pun terus berkembang. Dengan adanya video produk ini memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buyer atau pembeli. Jadi dari video yang kita sajikan itu kita lebih menghemat waktu dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembeli seperti cara pakai, kegunaannya seperti apa, terus fungsinya bagaimana, ada bentuk dan lain-lainnya. Jadi dengan adanya fitur video ini pembeli jadi lebih aware, jadi lebih yakin ya dengan adanya video ini. Kemudian video yang kita buat ini juga nanti kita bisa share ke beberapa media sosial yang akhirnya nanti linknya juga akan kita arahkan untuk ke Bukalapak. Jadi ada media baru untuk membawa calon pembeli ke lapak kita dengan video produk. Poin yang penting ketika kita membuat video produk. Oke, mungkin Om Opan bisa langsung dibagikan dimulai. Nah, poin pentingnya sebelum membuat video produk ini yang harus diperhatikan adalah satu, umpan ngopi. Next. Yes, your product. Jadi gini, pastikan produk yang akan dibuat videonya benar-benar produk yang susah untuk dipahami ketika hanya menggunakan foto produk. Jadi kira-kira ada beberapa produk yang pembeli ini kurang puas, kurang yakin tanpa melihat barang aslinya. Kan karena ada beberapa kekurangan ketika hanya foto produk aja, mungkin dari secara tampik real produknya seperti apa, terus biasanya kan antara foto sama real produknya ada beda warna, beda ukuran dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar dipastikan produk yang dipilih adalah produk yang sering ditanyakan oleh pembeli, mulai dari cara pakainya seperti apa, bentuk aslinya seperti apa, itu yang harus kita bikin videonya karena nanti akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pembeli dan pembeli pun akan menjadi lebih yakin dengan produk tersebut. Oke, jadi jangan semua produk juga dikasih video gitu loh. Misalnya kalau hanya jual casing atau anti gores nggak terlalu perlu sih, cukup fotonya aja. Tapi kalau memang handphone atau produk-produk elektronik lainnya perlulah dikasih videonya. Durasinya juga nggak usah terlalu panjang seperti itu. Oke, next. Voice. Nah, jadi di video tersebut kadang-kadang beberapa orang memang hanya bikin video aja, dia ngerekam, terus kalau nggak dimasukin lagu-lagu seperti itu ya. Kalau saran saya sih mendingan video itu kita masuki dengan penjelasan dari kita dan itu memang harus jelas. Jadi akhirnya menambah satu poin lagi supaya pembeli tertarik untuk membeli produk seperti itu. Nanti akan saya kasih contoh videonya ya. Jadi setelah produk adalah voice, suara. Suara itu sangat penting dalam pembuatan video karena orang akan merasa akan merasa bisa diterima video tersebut atau dia akan mengerti dengan ucapan atau kata-kata yang jelas seperti itu. Oke, next. Oke, yang poin ketiga adalah your message. Jadi pesan apa
yang akan Om dan Tante sampaikan di video tersebut. Kalau saya biasanya untuk membuat video tersebut seolah-olah saya mereview, bukan menjual produk itu. Ya. Jadi seakan barang ini bagus, produknya seperti ini. Jadi seakan-akan kita adalah pembeli yang sudah mereview produk tersebut. Bukan kita sebagai pedagang. Jadi poinnya beda, karena kalau kita sebagai pedagang memang nanti poin pembeli adalah yang namanya pedagang pasti di bagus-bagusin dong produknya seperti itu kan. Tapi kalau kita di situ terlihat sebagai orang yang mereview atau sebagai pembeli yang sudah membeli produk tersebut, itu akan menambah satu poin lagi, akhirnya pembeli yakin seperti itu. Jadi kesannya bukan kita secara halusnya kita sebagai review, padahal kita jualan gitu loh, seperti itu. Oke, itu yang poin ketiga. Next, ini ada video contoh menggunakan video produk. Kenapa saya pilih produk ini? Karena di produk ini banyak banget yang tanya cara pemakaiannya, isi dalam kotaknya dapat apa aja, terus berapa watt, terus cara penggunaannya seperti apa. Nah, makanya saya berinisiatif gimana supaya orang itu nggak terlalu banyak tanya. Dan kita juga sudah dikasih fasilitas oleh Bukalapak untuk memberikan video, ya udah, kenapa nggak? Akhirnya saya buat untuk video produk. Nah, contohnya seperti ini. Sebelum dikasih link video, penampilannya seperti ini. Dalam deskripsi tidak ada videonya. Nah, sekarang tinggal kita masukin link video yang sudah kita buat. Tinggal masuk edit. Oke. Kemudian masuk di, setelah di bawahnya deskripsi, ini ada video. Tinggal masukin URL video. Nah, kita masuk ke video yang sudah kita upload ke YouTube. Nah, ini dia. Kita coba yang alat cukur ini. Jumpa lagi. Nah, alat cukur ini kita tinggal ambil linknya yang di atas. Tinggal copy. Oke, kemudian kita kembali lagi ke produk tadi. Tinggal masukkan URL video ke sini. Nah, sampai muncul gambarnya seperti itu. Oke, tinggal kita klik jual. Oke, ini udah jadi. Kita langsung masuk ke, kita lihat hasilnya tadi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini tadi alat cukur clipper ini. Oke. Nah, di sini videonya sudah muncul. Jadi ketika pembeli melihat deskripsi produk, dia akan muncul video. Tinggal kita klik. Jumpa lagi sama Gofai di sini. Kerennya di sini Kali ini gue dia mau review satu alat. Di sini dia kerennya nggak lari ke tab berikutnya, tapi tetap ada di halaman Bukalapak. Seperti itu. Oke, ini salah satu contohnya untuk melalui PC ya, atau melalui desktop. Itu contoh masukinnya. Kalau di mobile hampir sama. Posisinya dia ada di bawah kolom deskripsi produk. Malah kalau di aplikasi tampilannya malah lebih keren. Ketika orang itu, kalau Om Tante sekarang lagi megang aplikasi Bukalapak, bisa masuk ke lapak saya, klik alat cukur rambut ini. Ketika di tampilan awal, dia langsung video yang muncul. Bukan foto produk, jadi bisa langsung di play seperti itu. Kalau saya pribadi efektif. Karena seperti tadi, kita juga harus pilih-pilih dulu. Memang yang produknya susah dimengerti oleh calon pembeli, ya kita kasih keterangan di video. Tapi kalau memang dengan foto aja udah cukup, ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya buat latihan nggak apa-apa sih. Ya kan, sambil menyelam minum susu gitu. Siapa tahu YouTube-nya jalan, ya kan. Siapa tahu juga nanti orang bisa beli produk dari YouTube juga bisa gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Dan tadi lupa juga, sebenarnya di deskripsi produk itu juga bisa kita kasih foto juga kan sekarang di Bukalapak.
Jadi bisa foto, video, bisa semua lewat Sales Center. Jadi udah lebih keren lah. Kalau untuk durasi, kalau bisa nggak usah terlalu lama. Yang penting yaitu tadi yang poin ketiga adalah pesannya kita di situ. Yang penting adalah satu, kasih tahu bentuk produknya, kedua cara penggunaannya, ketiga fungsinya, sudah cukup seperti itu aja. Jadi 1-2 menit is okay, nggak masalah. 1-2 menit oke. Iya, jadi langsung pada intinya aja sih. Karena terlalu panjang juga nanti kan orang kan butuhnya pengen, biasanya orang lihat videonya tuh rata-rata pengen tahu bentuknya seperti apa, sama nggak sama fotonya, kalau nggak cara pemakaiannya gimana, terus apa aja yang didapat di produk itu gitu. Pakai handphone, semua pakai handphone. Jadi cuma menggunakan, saya suka ngerekamnya itu di pagi hari karena cahayanya bagus banget tanpa menggunakan lampu dan apa, karena stabil kan ya, nggak terlalu lama. Ya awalnya juga iseng-iseng ternyata menghasilkan gitu kan. Jadi kalau untuk aplikasinya, kalau di handphone saya menggunakan Viva Video. Itu sekarang aplikasinya udah update, paling gampang, cepet, terus banyak fitur-fitur yang bisa dipakai di situ. Kalau nggak salah langganan bulanannya cuma 19.000 ya. Ya untuk ngilangin nama Viva Video, ya watermarknya. Nah kalau di laptop saya pakai aplikasi bawaannya, pakai iMovie. Kalau background kita lihat budgetnya ya. Kalau memang budgetnya ada, ya dibikin sebagus mungkin. Tapi kalau memang adanya itu aja nggak masalah sih. Yang penting itu tadi, produknya jelas, suaranya jelas, sama pesan yang disampaikan di video itu apa. Jadi kalau background sih nggak masalah, karena orang pasti tujuannya pengen lihat produknya itu langsung. Ini ada yang tanya nih, Om Doni, mumpung tadi kan. Format video lebih baik horizontal seperti YouTube atau vertikal seperti Instagram? Kalau saran saya sih lebih baik ke horizontal. Karena horizontal itu untuk editnya lebih mudah daripada vertikal. Karena vertikal kalau di YouTube jadinya kecil, ya kan? Kalau di IG Story sih masih oke. Tapi kalau horizontal itu bisa di mana aja, bisa di WhatsApp, bisa di Facebook, bisa. Jadi paling benar harusnya horizontal pengambilan videonya ya. Gini ya, horizontal itu gini ya. Kalau gini kan vertikal kan. Nah kalau gini saya sukanya ambilnya gini karena untuk editnya gampang. Tapi ketika vertikal gini, untuk editnya nanti dia di sini ada kayak layar-layar kosong gitu. Jadi mendingan vertikal gini, horizontal ya. Oke. Oh ya gampang. Ya tinggal videonya kita ke handphone aja, misalnya kita mau review pulpen ini, ya kita nggak usah sorot, kita tinggal dimasukin aja. Hai guys, ini pulpen baru loh, warnanya gold, dan ini belum ada di dunia. Loh kok udah punya gitu. Sambil bercanda dikit gitu nggak masalah. Oke, ini bentuknya seperti ini, cara pakainya seperti ini. Itu kan jadi kita cuma menyampaikan dengan suara yang voice tadi, poin kedua seperti itu. Jadi poin pertama produknya diperlihatkan dengan jelas, kedua voice suaranya jelas, dan ketiga adalah pesannya. Pesan dari video itu apa? Pesan singkatnya bahwa pulpen ini bukan kaleng-kaleng ya kan, pulpen ini bisa buat nulis di air misalnya gitu kan. Gila, keren amat ya. Ya itu contoh seperti itu. Om Pai, di BL ada data berapa banyak? Oh enggak, kalau untuk datanya kita tetap lihat di YouTube. Karena Bukalapak hanya memberikan sarana aja di situ. Makanya tadi ketika kalau banyak barang itu memang lagi laku-lakunya kenceng-kencengnya, berarti kan traffic datang ke YouTube juga banyak. Lumayan lah buat sampingan, siapa tahu bisa ngalahin Atta Halilintar ya. Kalau datanya bisa lihat di trafficnya di YouTube. Untuk video review perlu nggak pakai model dan editor apa yang recommended? Gini, sekarang kita sesuaikan budgetnya dulu. Kalau memang adanya pas-pasan ya udah. Kalau saya sih dulu kalau pakai handphone, rekam berapa kali take, nanti editnya menggunakan Viva Video. Tinggal disambung-sambung, di-cut yang salah-salah, tinggal. Dan durasinya kan nggak lama, 1-2 menit gitu aja sih.
Untuk editornya kalau di handphone sebenarnya banyak, ada KineMaster, ada Viva. Saya lebih ke Viva karena Viva itu lebih mudah dipelajari, Viva Video. Lebih simpel karena orang tinggal ngikutin doang aja udah bisa. 5 menit lah udah bisa lah kalau tinggal ngedit, motong-motong gitu doang, tinggal nyambung-nyambung. Seperti itu. Kalau di PC atau di desktop banyak sih sebenarnya kayak gitu-gitu ya. Cuma saya pakainya iMovie. Ya, bawahnya gratisan. Aman. Penambahan video ini apa mempengaruhi hasil search di Bukalapak, Om? Sebenarnya enggak. Balik lagi ke judulnya. Tapi ya, seperti tadi adalah video ini adalah fasilitas untuk memudahkan pembeli untuk lebih paham dengan produk yang Om dan Tante jual. Seperti itu. Jadi istilahnya gini, kita itu kalau jualan outlet kita ngomong, barang ini bagus, barang ini cocok buat kamu, barang ini worth it banget dengan harga segini. Nah, Bukalapak memfasilitasi itu dengan video produk. Karena kalau dengan tulisan dan foto aja kan udah biasa gitu. Minta contoh praktek dari rekam sampai jadi YouTube yang bisa tayang di YouTube, Om. Thank you. Oke, jangan lupa subscribe ya. Nanti saya bikinin videonya. Ini nih, Om Fai, kalau untuk barang yang stoknya cuma satu, apa perlu pakai video ya, Om? Soalnya saya jualan sepeda second dan stoknya cuma satu. Ya, kalau menurut saya nggak apa-apa, buat kenang-kenangan juga gitu loh, ya kan? Oh ini loh, gue pernah jualan sepeda second. Itu juga jadi memori, kapan-kapan kita bisa lihat juga di YouTube. Ngasih tahu anak cucu, ini loh, dulu papa bikin video jual perdana barang bekas, barang second sepeda dan laku di Bukalapak. Kalau enggak ngasih, misalnya mau sharing atau berbagi dengan orang lain, ada buktinya bahwa, ini gue dulu jualan loh sepeda second dan laku, ini ada videonya. Nah kayak gitu. Buat ini aja sih, buat album aja. Tapi justru kalau sepeda orang lebih seneng dengan ada videonya, jadi kan dia lebih detail ya daripada fotonya doang. Kalaupun nanti nggak kepake lagi nggak apa-apa, kan nanti itu buat jadi album aja di YouTube. Siapa tahu banyak yang lihat, kan kita nggak tahu kalau kita nggak coba. Ini kebetulan Om tanya ya. Jadi karena kan sekarang untuk dropship juga mulai susah ya. Dalam artian semuanya menggunakan resi otomatis. Ya siapa tahu, ya siapa tahu dengan Om coba beli satu lama-lama jadi stok ya kan. Siapa yang tahu gitu loh. Dulu saya waktu dropship paling aman adalah minimal kita punya satu produk yang akan kita jual. Kenapa? Karena ketika supplier tersebut kehabisan barang, kita nggak usah tolak pesanan karena kita sudah punya produk. Minimal satu aja. Seperti itu. Minimal satu aja. Kita mau misalnya, gue mau ngambil jualannya di lapaknya Om Anto. Ya gue beli satu deh, misalnya beli satu di rumah, review, atau enggak barang-barang yang umum gitu kan. Review, masang produknya, kalau laku ini jangan dikirim. Yang dikirim tetap yang dari supplier. Habisin tuh stoknya supplier, habisin ya kan. Nah ketika supplier itu habis, kita aman karena kita punya stok. Seperti itu. Itu dulu trik saya waktu dropship ya, jadi aman, nggak pernah tolak pesanan. Kalau sekarang yang gue bikin itu sebenarnya yang sering ditanya orang sih. Kayak ada tongsis tuh, ada salah satu tongsis. Mereka berapa kali ngasih gue feedback negatif. Ternyata cuma karena nggak ngerti cara pakainya gimana supaya tongsis itu berdiri dengan benar gitu. Ya kan, sampai gue di WhatsAppin, gue harus ngirim video gini loh caranya. Terus gue pikir-pikir, kenapa gue nggak bikin video aja ya? Jadi ketika ada kendala, silakan lihat videonya gitu. Gimana cara pakainya? Silakan lihat videonya, seperti itu. Iya jadi gue setelah dikasih videonya, mereka ngerti, oh gitu ya, gan maaf ya. Daripada buang-buang waktu, gue cukup buang sekali waktu gue bikin video itu, gimana caranya supaya nanti orang itu nggak tanya. Gitu. Kalau untuk mendatangkan traffic itu nggak ada hubungannya ya. Tapi untuk menambah keyakinan calon pembeli itu bermanfaat.
Jadi lebih fokusnya ke situ. Jadi lebih memudahkan pembeli untuk mengerti apa sih yang kita jual. Produk banana cake yang expirednya pendek masuk Bukalapak bisa kah? Oh, sangat bisa. Apalagi sekarang Bukalapak kan bisa ngatur pengiriman per produk. Jadi memang kalau expirednya dia, oh produk ini memang khususnya cuma bisa pakai Gosen, ya udah itu hidupin Gosen aja, yang lain-lain yang lama nggak usah. Bisa Gosen, Gojek itu yang dihidupin. Buat itu sih. Bentar dah, ini Firda Banana ini kakak gua dah kayaknya. Dia jual banana di Sidoarjo ya. Oh bilang aja mau dipromosi ini. Ya, jadi untuk ngelola olahnya itu sekilas saja, mungkin durasi 30 detik lah. Bahan-bahannya apa, pas masaknya gitu. Cukup. Kemudian paling enak sih sebenarnya kalau makanan itu langsung pas makannya. Jangan videoin makanannya, oh ini makannya seperti, tapi kalau bisa experience-nya tuh seolah-olah kita lagi makan. Itu tadi, ketika kita bikin video produk itu seolah-olah kita jadi review, bukan menjual produk tersebut ya. Kalau perlu minta tolong keluarga atau tetangga yang memang, kalau kan ada tuh orang kalau makan apa aja kelihatannya enak banget. Ada nggak sih temen lo kayak gitu? Ada kan? Dia mau makan apa aja jadi kelihatan enak banget gitu. Ya kan? Kayak kakak gue juga tuh ada tuh makan ikan nasi namanya enak banget, ketika gue makan buset asin banget. Iya. Yeah. Ya ada orang yang kayak gitu, dia ngunyah apa aja enak gitu. Kalau gue sih tergantung produknya ya, karena produknya kan beda-beda. Misalnya kalau yang dari tongsis itu, dari tongsis kan, misalnya gue jual tongsis yang paket, jadi gue harus jelasin dong satu-satu. Yang ini dapatnya ini, ukurannya segini, fungsinya ini. Jadi untuk durasi ngikutin produk yang kita mau review aja. Tapi kalau bisa langsung fokus to the point, nggak di atas 5 menit. 3 menit itu orang udah mulai jenuh juga ngeliat sih kalau memang videonya gitu-gitu doang. Atau mereka udah ngeliat, oh ternyata kayak gini gini gini, oh ya udah. Ada pengalaman. Uh, Dulu awal mulanya gue mau review juga gini, ada pembeli gue bilang gini, kan tolong kirimin barang yang bagus ya, nanti saya bikinin review produknya gitu. Ngerti nggak? Nah dari situ tuh gue langsung belajar, oh ya, jadi ketika produk sudah terima memberikan feedback, gue kan langsung chat nih ke pembelinya, ada template-nya lagi. Terima kasih sudah belanja, terima kasih atas kepercayaan Anda telah belanja di toko online kami. Jika berkenan bisa bantu kami memberikan review produk ini, seperti itu kan. Nanti gue kasih voucher belanja kayak gitu. Gini, karena yang kita bahas ini kan sebenarnya video produk ya. Jadi gue rasa pembeli nggak sampai akan menilai amatir atau profesional. Seperti poin pertama yang tadi gue bilang, mereka cuma pengen tahu produknya itu seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, terus cara reviewnya gimana, suaranya jelas, produknya jelas, gambarnya jelas, cuma itu doang sih poinnya yang dicari pembeli ya. Misalnya kayak Om Opan nih mau beli sepeda, terus ada videonya, kira-kira mau lihat backgroundnya atau dengerin musiknya atau gimana? Ya, lihat detail sepedanya. Jadi kita memang benar-benar fokus pada produknya. Setelah produknya udah jelas, kita kasih pesan di video itu apa, bahwa menjelaskan atau memperkuat dari deskripsi produk yang udah ada. Nanti kalau memang sudah punya brand, memang produk itu sudah produksi sendiri dan akan continue terus, baru pakai yang profesional. Saya melihat di tampilan mobile video yang Om Fai buat muncul gambar slide pertama. Bisa dipindahkan ke halaman 2 nggak sih Om? Oh kalau itu otomatis. Bentar. Baterai gua. Halo? Kenapa? Oh ya, bisa dipindah ke halaman 2 nggak sih, biar nggak muka kita yang muncul di gambar. Jadi gini, kalau itu kan tetap foto produk pertama kita.
Yang tampil itu di video itu foto produk kita. Cuma ketika diklik baru dia masuk ke video. Jadi seolah-olah itu foto utama produk kita tetap, cuma di depannya kan ada kayak tulisan play gitu kan. Ketika itu di play baru masuk ke video. Jadi tetap tampilan utama adalah foto produk utama. Seperti itu. Coba gue. Oh ya, benar. Oh iya, gue biasa terang banget sih. Duh, malah mati. Bentar ya. Left, on. Nah, ini jadi memang foto produk utamanya gini. Tapi ketika diklik, nah baru videonya. Udah jangan lama-lama. Iya, jadi memang langsung dia masuk di utama. Harusnya lebih bagus sih, jadi orang nggak usah baca deskripsi, tinggal lihat video aja. Editing fotonya pakai desktop, pakai Pixlr. Nanti kita bikin deh langsung praktek edit video ya, pakai aplikasinya gitu, langsung praktek aja. Gitu. Jadi kalau di handphone pakai Pixlr juga, tapi gue nggak jarang banget, lebih pakai ke desktop sih kalau untuk edit foto. Om kan nggak semua suka nonton video begitu, apakah ada cara lain? Ya kalau nggak suka ya nggak apa-apa, kan nanti dia tinggal skip. Iya kan nggak, maksudnya video itu nggak wajib kan? Jadi kalau jadi seperti yang di awal tadi bahwa video itu adalah salah satu sarana pendukung. Istilahnya gini, kita mau ngomong sama pembeli, weh barang ini bagus, barang ini seperti ini bentuknya, cara pakainya seperti ini. Ya udah kita gunakan fitur video itu. Kalau memang dirasa produknya dengan foto aja udah cukup ya nggak perlu pakai video. Pokoknya jadi sebenarnya fitur terbaru ini harusnya sih kita manfaatin ya. Jadi ada beberapa pelapak yang membutuhkan fitur ini karena yaitu tadi yang jual makanan, minuman, atau spare part yang memang orang butuh detail, elektronik yang harganya mahal, itu juga perlu. Dengan adanya video itu bisa menambah satu poin menambah kepercayaan pembeli. Jadi kan tadi ada beberapa yang tanya ya, efektif nggak sih foto video untuk produk? Kalau menurut gua garis besarnya adalah, kalau gua secara pribadi pakai itu untuk mengurangi pertanyaan dari pembeli, khususnya produk-produk memang yang sulit atau susah dijelaskan dengan foto dan kata-kata. Yaudah kita menggunakan video tersebut. Jadi poinnya adalah untuk menambah kepercayaan pembeli. Ada pesan yang intinya call to action sebenarnya. Call to action supaya pembeli itu membeli produk kita. Pesannya sih itu ya, di poin ketiganya. Seperti itu. Jadi produknya harus jelas, harus terjelas lihat. Kedua adalah suaranya harus jelas. Kalau bisa memang, misalnya kalau nggak mau pakai suara sendiri, mau pakai musik, usahakan musiknya itu bikin orang nyaman untuk lihat video itu. Jangan sampai jualan baju tapi lagunya rock gitu kan, atau death metal gitu. udah takut duluan. Dan yang ketiga adalah message-nya, pesannya dari video itu apa. Kalau bisa di pesannya itu adalah call to action supaya pembeli bisa segera membeli produk itu. Oke. Jangan lupa subscribe juga. Like.